Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali dan kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali pertemukan antara Allah dan majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu bisa menambah dan memokokkan ukhuwah, menambah ilmu, menambah semangat amal. Karena memang ilmu harus selalu diikutkan dengan amal. Tidak ada ilmu kalau seandainya kita tidak ikutkan dengan pengamalannya. Kita berharap semoga ilmu kita selalu bertambah dan semangat untuk mengamalkan ilmu itu selalu bertambah. Yang kedua, salam dan salam diucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan nanti di mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja ada izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimakumullah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan akidah antara Imam Al-Bukhari. Yang dalam hal ini adalah kita baru masuk pada akidah Imam Abu Hanifah. Kemarin yang terakhir akidah beliau berkaitan dengan takdir, dengan al-qada'u wal qadar, sesuai dengan apa yang dipunyai oleh ulama salaf, oleh para sahabat, bahwa beriman kepada takdir mestilah mencakup ke dalamnya tanpa hal. Kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala-galanya. Apapun yang terjadi dulu, sekarang, yang akan datang, itu semua ada dalam ilmunya Allah. Yang kedua, kita apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang tidak tertulis dan tidak ada satupun yang terjadi di luar daripada yang tertulis. Jadi Allah tahu, Allah sudah mencatatkannya juga, karena yang mencatatnya diperintahkan adalah Allah adalah pena. Maka semuanya ada pada Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, masyiah. Kita mesti meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya di situ ada masyiatullah, ada kehendak Allah. Tidak akan mungkin terjadi sesuatu dalam kehidupan kita yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir adalah beriman kepada takdir, berarti beriman kepada segalanya bahwa itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Jadi terjadilah apapun, maka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa yang kita lakukan, kita ini adalah diciptakan oleh Allah dan Ia menciptakan juga apa yang kita lakukan. Jadi kita yang melakukan, tapi Allah yang menciptakan.
Gimana maksudnya itu? Yang melakukan kita. Sekarang kalau ada orang berbuat maksiat, dia melakukan perbuatan maksiat, tapi perbuatan maksiatnya itu ciptaan Allah. Apa maksudnya? Karena dia berbuat maksiat itu adalah dikarenakan oleh masyiah, oleh kemampuan yang Allah berikan kepada dia, oleh kekuatan yang Allah ciptakan pada diri dia. Dia berikannya sehat, dia berikannya kekayaan. Karena untuk berbuat maksiat itu banyak modalnya. Tidak mungkin dia melakukan kemaksiatan yang mahal-mahal itu kalau Allah tidak berikan. Tidak berikan nikmat, tidak berikan harta, tidak berikan kekayaan. Tidak mungkin dia datang ke tempat maksiat kalau dia tidak sehat. Karena yang memberikan sehat siapa? Adalah Allah. Nah, oleh karena itu, apapun itu berarti semuanya adalah ciptaan Allah, meskipun pelakunya adalah kita. Maka masih ada ungkapan Abu Hanifah untuk memperkuat apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan apa yang kita ulang tadi. Nah, qala al-Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, wa jami'u af'alil ibad, semua perbuatan hamba, minal harakati was sukun, bergerak dan diam. Jadi bergerak kita, itu adalah perbuatan kita. Diam kita, itu juga perbuatan kita. Maka semua bentuk perbuatan hamba itu kasbuhum 'alal haqiqah. Itu adalah usaha mereka. Kalau dia pergi ke tempat ibadah, itu usaha mereka. Wallahu ta'ala khalaqah. Tetapi Allah lah yang telah menciptakannya. Wahiyya kulluha, karena semua perbuatan itu bimasyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Karena perbuatan yang diusahakan oleh seorang hamba tadi semuanya adalah di situ ada kehendak Allah, ada ilmu Allah karena Allah tahu, ada qada dan ada qadarnya. Ada ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku pada diri dia. Dia mampu untuk pergi ke masjid kan karena Allah yang mentakdirkan. Tapi dia melakukan pergi ke masjid itu kasbuhum, itu usaha mereka. Kita bangun pagi-pagi untuk berwudu, itu usaha. Tetapi usaha kita kenapa bisa? Allah yang menghendaki. Di situ ada qada dan qadarnya Allah. Karena Allah lah yang memberikan ketentuannya bahwa di pagi itu kita bisa bangun. Karena ada di antara orang yang pagi itu ternyata dia tidak bangun lagi dan untuk selamanya. Itu ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atu kulluha kanat wajibatan bi amrillah. Taat itu, perbuatan-perbuatan ketaatan itu kulluha, semuanya kanat wajibatan bi amrillah. Itu adalah satu kewajiban dengan perintah Allah, wa bi mahabbatihi wa ridha, dengan cintanya dan dengan ridhanya, dengan ilmunya dan dengan kehendaknya, dengan qada dan dengan qadarnya. Jadi semua bentuk ketaatan di situ ada perintah Allah dan di situ ada cinta Allah. Wal ma'asi, adapun perbuatan-perbuatan maksiat, apakah di situ ada cinta Allah? Tidak. Karena Allah tidak mencintai kemaksiatan. Kalau taat tadi bimahabbatihi wa ridha. Di situ ada cintanya dan ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun maksiat kulluha, semuanya bi ilmihi wa qada'ihi wa takdirihi, semuanya terjadi dengan ilmu Allah dan qada dan qadarnya, tetapi la bi mahabbatihi wa la bi ridha, tidak dengan cintanya, tidak dengan ridhanya, dan tidak dengan perintahnya. Karena Allah tidak memerintahkan kemaksiatan. Allah melarang kemaksiatan
dan memerintahkan ketaatan. Maka dalam ketaatan ada cinta dan ridha, dan dalam kemaksiatan tidak ada cintanya, yang ada justru adalah murkanya Allah. Tapi semuanya terjadi atas kehendak dan qada atau qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara perkataan Imam Abu Hanifah, dikuatkan dalam pernyataan beliau yang berikutnya. Khalaqallahu ta'ala al-khalqa saliman minal kufri wal iman. Allah ciptakan makhluknya saliman, selamat, minal kufri wal iman. Selamat, awalnya diciptakan tidak ada kufur, tidak ada iman. Tsumma khatabahum wa amarahum wa nahahum. Lalu Allah menghitab mereka, memerintahkan mereka, dan juga melarang mereka. Jadi ketika mereka dilahirkan, lahir memang dalam keadaan suci, tapi kan belum disebut sebagai ini kafir, ini mukmin. Tetapi Allah menghitab mereka. Dalam khitabnya itu ada perintah dan ada larangan. Fakafara man kafara bi fi'lihi. Maka kufurlah orang-orang yang kufur dengan perbuatannya. Wa amana man amana bi fi'lihi. Dan beriman pula orang beriman itu dengan perbuatannya. Tetapi perbuatannya hamba tadi itu adalah dikarenakan oleh masyiah, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang beriman, ada yang kufur. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa yang beriman, beriman. Siapa yang ingin kufur, kufur. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena sudah nyata mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk. Andaikan ada orang memilih yang buruk, berarti itu kan pilihan dia. Karena itu adalah perbuatan pilihan dia, maka Allah berhak untuk membalas. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah ketaatan. Tapi keburukan yang dia lakukan terjadi, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan dalam artian karena Allah yang memampukan dia untuk melakukannya. Dia berikan kekuatan, dia berikan kesehatan, dia berikan kemampuan segala macam. Karena ada orang yang karena ketidakmampuannya, maka dia tidak jadi berbuat bermanfaat. Ada orang yang terhalang atau dihalang oleh Allah. Sudah ingin mungkin mau ke satu tempat, tetapi digeser kendaraannya, akhirnya dia tidak jadi sampai. Bisa saja. Tapi ketika Allah berikan kemampuan, kelapangan waktu seperti itu, tapi perbuatannya adalah perbuatan dia. Maka Allah khitablah untuk menjadi orang yang beriman, dan Allah khitab juga untuk menjadi orang yang artinya ada keburukan yang disampaikan oleh Allah, jangan ikuti, ada kebaikan dan itu yang untuk diikuti. Maka seperti ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada ayat yang dipanggil di situ orang-orang beriman. Maka kalau hukum berarti dibebankan pada orang beriman. Tapi kalau diminta untuk berakidah, untuk menyembah Allah, maka ajakannya ditujukan kepada semua manusia. Maka ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah Rabb yang telah menciptakan kamu. Yang dipanggil di sini adalah semua manusia tanpa dibedakan. Berarti semua kita dipanggil untuk menyembah hanya Allah saja. Tapi beriman yang beriman, kufur pula yang kufur bifi'lihi dengan perbuatannya. Itu bedanya nanti antara ya ayyuhannas dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau amanu itu sudah ada beban karena dia sudah beriman. Orang beriman pantas untuk dibebankan hukum. Tapi sebelum dia beriman kepada Allah,
Bukan tidak pantas, tidak perlu dibebankan karena dia tidak beriman. Kalau umpamanya ada yang bertanya, orang kafir itu berdosa tidak kalau dia tidak puasa? Kalau orang beriman tidak puasa berdosa tidak? Dosa, karena dia akan dipanggil. Sekarang tidak dijawabnya panggilan. Sekarang orang kafir kalau tidak puasa berdosa. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya. Kira-kira orang kafir kalau puasa apa pahala enggak? Enggak juga kan? Berarti kalau tidak puasa tidak berdosa juga. Karena dosa kufurnya itu sudah mengalahkan semuanya. Artinya tidak perlu lagi dihitung dosa. Ini dia tidak puasa, ini dia tidak sholat. Karena memang dia belum dipanggil kan. Tapi dengan kufurnya itulah dosa yang paling besar. Karena puasa pun dia akan dicatat sebagai pahala. Andaikan dia berinfak, nah, yang orang kafir menyumbang. Ada juga pertanyaan itu, boleh tidak kita menerima sumbangan dari orang kafir? Apakah yang kita terima hanya dari muslim saja? Kan gitu kan? Kadang dia ingin berikan santunan yatim, nah, karena dia tinggal di satu komplek, dia ingin untuk membantu. Boleh tidak diambil? Cuma bagi dia ada pahala tidak di sisi Allah? Di sisi Allah tidak ada. Kebaikannya dinilai oleh manusia, selesai sampai di situ saja. Adapun di sisi Allah, ya karena mereka tidak mengakui. Kalau tidak mengakui, ya siapa yang akan kasih pahala? Jadi akui dulu Allah itu, baru dia kasih pahala. Maka kan ayatnya masalul ladzina kafaru a'maluhum. Perumpamaan orang-orang kafir itu amalan mereka. Andaikan mereka berbuat baik, itu kata Allah, karena di mustadab bihirrih yaumin asir. Itu sama seperti debu. Ada onggokan pasir tinggi, tapi ketika angin datang, hilang semuanya, berterbangan. Kenapa? Tidak ada kekuatan, tidak ada tempat pegangnya, tidak inggap dia. Tapi orang beriman, dia punya kekuatan. Setiap kali dia beriman, masuk dalam catatan kebaikannya. Karena dia berdasarkan keimanannya kepada Allah, maka Allah sediakan pula untuknya ganjaran. Nah, baik. Jadi itu untuk melengkapi apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah dalam kitab ini terkait dengan iman kepada al-qada wal qadar. Ada satu ungkapan lagi yang menarik dari beliau, wa akhraja dzurriyyata Adam min sulbihi ala suwari dzurri. Allah mengeluarkan Bani Adam itu min sulbihi. Kita kan lahir membaina sulbi wa taraib. Ketika Allah lahirkan kan kosong dari apapun. Walaupun secara hukum yang dilahirkan itu fitrah, tapi belum ada tuntutan apapun bagi dia sampai nanti mukallaf. Namun dikatakan di sini faja'alahum uqala, maka Allah jadikan mereka orang-orang yang berakal. Jadi berikan akal. Kalau dia akalnya sudah sempurna, artinya sudah baligh, fakhatabahum wa amarahum bil iman. Maka Allah panggil mereka, Allah khitab mereka, dan Allah perintahkan bil iman wa nahahum 'anil kufri. Jadi Allah perintahkan untuk beriman dan Allah larang untuk kufur. Maka adalah perintah-perintah agar kita beriman dan kita menjauhi kekufuran. Karena kita diberikan oleh Allah akal. Dan hanya manusialah yang diberikan itu. Hewan kan tidak ada khitab bagi dia. Hewan tidak punya tuntutan dari Allah untuk beriman atau untuk kufur.
Maka ketaatan mereka itu ketaatan yang sifatnya karhan. Karhan itu terpaksa, memang Allah yang memaksa mereka tidak punya pilihan. Matahari terbit di pagi hari di timur, terbenam di sore hari di barat. Terus perjalanannya itu tawan, karhan. Memang itulah yang ditetapkan oleh Allah. Itulah pengabdian dia. Dan nanti ketika Allah suruh terbit di barat dia terbitnya. Maka jadilah, datanglah hari kiamat. Coba hewan kurban itu ketika dia disembelih, kalaulah boleh memilih, dia tidak mau disembelih. Tapi itulah bentuk ketaatannya. Allah sudah tetapkan itu. Bumi ini kalau boleh memilih, dia tidak mau kita injak-injak. Tapi karena memang itulah ketentuan Allah untuk dia. Dia sifatnya karhan. Karhan itu memang dia dipaksa untuk seperti itu. Dia tak ada punya pilihan. Beda dengan manusia. Manusia itu sifatnya tau'an. Tau'an itu ketaatan yang bersifat pilihan. Allah tunjukkan ini baik, ini buruk, lalu Allah beri kita akal. Dengan akal itu kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan nanti Rasul yang menyampaikan ini baik diterima oleh akal kita. Tiba-tiba ada orang yang punya akal tapi dia memilih keburukan. Dia punya akal juga, sama dengan si A yang punya akal juga, tapi yang si B ini akalnya digunakannya untuk memilih yang buruk, padahal dia tahu kalau itu adalah buruk. Maka itu sebenarnya adalah perbuatan dia, tapi Allah yang menciptakan, Allah yang memampukan dia untuk melakukan perbuatan. Maka kata Allah, ketika Bani Adam itu kosong dari iman dan kufur itu, lalu Allah jadikan untuk mereka akal, fakhatabahum, Allah khitab mereka, Allah panggil mereka dan perintahkan untuk beriman dan dilarang mereka untuk kufur. Fa'aqarru lahu birrububiyyah. Lalu mereka menetapkan atau meyakini bagi Allah itu rububiyahnya. Awal yang kita yakini pada Allah adalah rububiyah. Dan itu terjadi ketika berada di dalam rahim ibu. Jadi setiap kita ketika sudah ditiupkan ruh, ditetapkanlah takdir kita ada Allah. Umur kita berapa, rezeki kita berapa, apakah nanti kita hidup sebagai orang yang berbahagia atau orang yang sengsara, semua sudah tercatat. Dan ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada semua kita. Pertanyaannya adalah, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Qalu bala. Semua kita, semua bayi itu, janin itu menjawab iya. Berarti ketika itu dia sudah mengikrarkan rububiyah. Semua. Maka Nabi mengatakan semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kalau dia mati dalam keadaan kecil, dia masuk surga, keadaan suci. Apa kalau kita sholat jenazah, apa doa yang dibaca untuk anak kecil yang wafat? Jadi doanya bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Soalnya tidak ada dosanya. Yang dosa itu yang kita yang mengerjakan sholat ini. Jadi bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu, tapi yang didoakan adalah orang tuanya. Allahumma ja'alhu, jadikanlah anak yang meninggal ini bagi orang tuanya harapan, wa tibaran, wa syafi'an, wa zukhratan. Jadikan itu tabungan, jadikan nanti memberi syafaat, jadikan iktibar. Wa tsaqqil ma wa afri sabra fi qulubihima, berikanlah kesabaran kepada hati kedua orang tuanya.
Wasaqqil mawazinahuma, dan beratkan timbangan orang tuanya dengan kematiannya ini. Itu semua doa adalah untuk orang tua. Yang meninggal tidak didoakan dengan Allahumma ighfir lahu karena dia belum berdosa. Nah, muncul pertanyaan yang dulu diperdebatkan oleh ahli kalam. Bagaimana kalau bayi yang meninggal itu bayi orang-orang kafir? Masuk surga atau tidak? Ini dulu yang diperdebatkan oleh oleh ulama kalam. Kalau yang muslim, memang orang tuanya muslim. Sekarang orang tuanya dua-duanya kafir. Lahir anaknya, lalu meninggal. Para ulama mengatakan orang yang meninggal ketika lahir itu dari anak-anak orang bukan muslim, itu fi masyiatillah, diserahkan akhirnya kepada kehendak Allah. Karena Allah lah yang tahu jika anak itu besar, apakah dia akan menjadi orang beriman atau tidak. Jadi bukan untuk sesuatu yang menghabiskan waktu untuk diperdebatkan, diserahkan kepada Allah. Tapi anak-anak orang beriman itu masuk surga. Bahkan kalau nggak salah, seingat saya dari riwayat dikatakan bahwa mereka yang meninggal di waktu kecil, anak-anak orang beriman itu bersama Nabi Ibrahim sampai nanti ketemu dengan orang tua, sampai dijumpakan dengan orang tua. Saya pernah membaca hadis itu di huru hara padang mahsyar. Itu kan ada hadis-hadis tentang hari kiamat, hadis-hadis tentang mahsyar. Ibnu Katsir itu menulis sebuah buku tentang itu. Baik, jadi fa'aqarru lahu birrububiyyah, maka mereka mengikrarkan atau meyakini rububiyah. Karena yang ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini penciptamu? Jadi belum di situ ada uluhiyah. Nah, maka istilah rububiyah itu bukanlah istilah baru. Jadi istilah rububiyah, uluhiyah bukanlah istilah baru. Abu Hanifah saja sudah menyebutkan istilah itu. Karena ada sebagian yang tak setuju dengan pembagian tauhid uluhiyah itu, dikiranya yang membaginya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seolah-olah pembagian itu tidak pernah ada sebelumnya. Padahal Abu Hanifah saja sudah menyebutkan istilah rububiyah dan uluhiyah. Maka memang kalau kita ingin mengenali tauhid, memang harus dengan 3 pembagian itu. Itu akan membuat keyakinan kita menjadi sempurna. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh ahlul kalam untuk membagi tauhid selain daripada yang 3 tadi, itu tidak sempurna nanti. Itu penjabaran sisi tauhid, bahkan cenderung terjebak kepada kesyirikan karena tidak membagi tauhid, menjadikan uluhiyah sebagai bagian dari tauhid. Maka banyak orang yang terjebak pada perbuatan syirik. Dia tahu-tahu di kuburan sambil membaca la ilaha illallah. Buat apa baca la ilaha illallah tapi sambil tahu-tahu di kuburan? Tahu itulah sebuah ibadah. Dan ibadah itu hanya dilakukan karena Allah. Dan untuk ibadah tawaf itu satu saja tempatnya, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Tidak ada tempat tawaf selain daripada Ka'bah. Maka tawaf di kuburan itu seperti ta'zim. Berarti mentakzim yang ada di dalam kuburan, dan itu adalah bagian dari kesyirikan karena beribadah untuk yang adalah kuburan. Sama dengan sembelih. Sembelih itu menyembelih hewan, itu ibadah. Menyembelih itu hanya untuk Allah. Sekarang ketika sembelihan ini mesti di samping kubur ini, berarti itu ada unsur kesyirikan. Kenapa harus di situ? Pasti ada sesuatu, pasti ada makna yang terkandung di dalamnya. Yang kadang-kadang kalau ditanya tidak jujur dalam jawaban. Ini kan sekadar untuk makan-makan apa aja nih. Padahal tujuannya memang adalah di situ ada unsur kesyirikan karena membawa-bawa yang di dalam kubur itu dalam niat sembelihan, samalah seperti orang-orang Quraisy yang membeli hewan di samping batu-batunya. Jadi kalau mau menyembelih
boleh dibawa ke patungnya itu. Berarti itu bagian dari ta'zim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Itu beberapa poin sebagai penambahan dari keyakinan Abu Hanifah terkait tentang qada wal qadar. Jadi dalam hal ini keyakinan beliau persis sama dengan imam-imam mazhab yang lain. Nanti akan kita lihat pula bagaimana imam mazhab yang lain. Dan itulah yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan juga diyakini oleh para sahabat. Sekarang kita masuk pada aqwal al-Imam Abi Hanifah fil iman. Jadi keyakinan Abu Hanifah tentang iman. Iman itu apa? Nah, ini poin yang ketiga. Berarti untuk qada wal qadar itu sudah kita akan selesai. Karena apa yang diungkapkan pada ungkapan yang berikutnya itu mendukung, hanya ungkapan sedikit agak berbeda lafaznya, tapi maknanya intinya semua adalah sama. Karena beliau menetapkan bahwasanya segala sesuatu itu bi masyiatillahi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa kutubihi fil lauhil mahfuz, berarti sama dengan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada iman. Qala rahimahullah, wal imanu huwa al-iqraru wat tasdiq. Iman itu adalah al-iqrar. Iqrar itu ikrar. Apa arti ikrar? Iya, mengucapkan, diikrarkan, wat tasdiq, dan membenarkan. Di sini nanti kita akan menemukan pandangan Abu Hanifah dalam persoalan ini. Berbeda, ada perbedaannya dengan mazhab yang lain. Ini perlu dipahami secara baik dan kita tidak salah. Apa yang diyakini oleh beliau, dikatakan oleh penulis buku ini, itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Ishaq, Imam Bukhari. Tetapi Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa Abu Hanifah, zakara Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, ada dua ulama mengatakan, Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Abil Iz mengatakan anna Abu Hanifah raja'a an qawlihi. Sesungguhnya Abu Hanifah rujuk dia dari pendapatnya itu. Artinya awalnya dia meyakini seperti itu, tapi pada akhirnya ditinggalkannya bersama dengan yang lain. Nah, apa pendapat beliau? Al-imanu huwa al-iqrar wa tasdiq. Al-imanu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil jinan. Wal iqraru wahdahu la yakunu imanan. Jadi iman itu iqrar wa tasdiq, diucapkan dan dibenarkan. Al-imanu, iman itu iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqum bil jinan, kemudian dibenarkan oleh hati. Jadi apa yang diucapkan mesti hati ikut membenarkan. Al-iqraru wahdahu la yakunu imanan. Kalau sekedar ucapan lisan saja, la yakunu imanan, belum jadi iman kalau hanya ucapan saja. Mesti ada keyakinan di hati. Jadi sejalan antara ucapan dengan hati. Orang-orang munafik, dia mengucapkan kata iman enggak? Dari segi ucapan ada,
Tapi apakah diikutkan dengan keyakinan hati? Enggak. Sekarang pertanyaannya, orang munafik itu mukmin? Orang munafik. Tapi beda nanti orang munafik dengan orang-orang yang padanya ada ciri-ciri kemunafikan. Kalau orang yang padanya ada ciri-ciri kemunafikan, ciri-ciri kemunafikan bahwanya bohong. Itu kan ciri-ciri munafik. Apakah setiap orang berbohong yang ada ciri-ciri kemunafikan dia disebut munafik? Nah, jadi beda ya. Abdullah bin Ubay, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tokoh munafik. Kira-kira beriman kan? Dalam Al-Quran dikatakan, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada kerak neraka yang paling bawah, dasar neraka bang. Kalau neraka segini ya, dia paling bawah. Maka di awal surah Al-Baqarah dibagi manusia menjadi 3. Awal Al-Baqarah itu mukmin, kafir, munafik. Berarti ada 3 bagian. Sekarang munafik ini mukmin tidak. Berarti bagian selain daripada bagian baru, berarti dia tidak masuk dalam kelompok mukmin. Karena mukmin, kafir, munafik. Nah, tapi beda nanti sekali lagi dengan ketika ada seseorang yang padanya ada unsur atau salah satu dari tanda kemunafikan. Kalaulah seandainya setiap orang yang pernah berbohong itu dihukumkan munafik dalam artian seperti ini, berarti kalau kita pernah berbohong, iya kan? Nabi Ibrahim seumur hidup pernah terpaksa berbohong 3 kali. Kita mungkin sehari 3 kali. Dia itu tidak pula terpaksa. Sengaja. Nah, jadi kata Abu Hanifah, al-iqraru wahdahu, mengucapkan secara lisan saja, la yakunu imanan. Dia tidak beriman. Maka Umar bin Khattab ingin membunuh tokoh munafik. Dia bilang ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher munafik. Kalaulah dia sebagai orang yang tetap beriman, cuma karena berdosa, seperti berbohong, Umar tidak akan ngomong itu. Izinkan saya Rasulullah. Tapi Rasul bilang, jangan. Nanti orang-orang menganggap bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Karena dia sendiri mengucapkan la ilaha illallah. Itu tidak baik. Karena dituduh nanti bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Maka dilarang oleh Nabi. Jangan lakukan itu. Dan Abdullah bin Ubay itu karena ya tidak bisa, dia tidak suka sama yang dibawa Nabi. Sementara dia kan sudah ingin diangkat sebagai pemimpin di kota Madinah. Itu awal ceritanya. Jadi sudah ingin dinobatkan, tinggal dilantik aja. SK udah keluar, tinggal dilantik aja. Dialah yang memimpin kota Madinah. Tiba-tiba Nabi datang hijrah. Ketika Nabi datang hijrah, hilang cerita Abdullah bin Ubay untuk memimpin Madinah. Semua berpindah isunya kepada Nabi kita. Yang dielu-elukan Nabi kita, yang ditunggu-tunggu adalah dia. Nak melawan tak bisa. Akhirnya terpaksa dia menyembunyikan, pura-pura beriman, menyebut la ilaha illallah, tapi hatinya sebenarnya menentang. Nah, maka jadi dia bagian tersembunyi orang munafik. Masuk waktu kita jawab dulu suara azan insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimanallahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Tadi Abu Hanifah sudah memberikan definisi untuk iman. Beliau mefokuskan iman itu pada dua hal dalam definisinya. Yang pertama adalah iqrarun bil lisan dan tasdiqun bil jinan. Diucapkan oleh lisan dan dibenarkan oleh hati. Apa bedanya kira-kira dengan definisi ulama mazhab yang lain atau dengan ulama salaf yang lain? Ada satu perbedaan di sini. Beliau tidak memasukkan di situ dalam definisi imannya al-amalu bil arkan. Sementara kalau kita tengok nanti definisi iman itu terfokus dia pada tiga. Diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dan dibuktikan oleh amal. Dalam definisi Abu Hanifah tadi dua, tidak memasukkan ini. Berarti apa? Tidak memasukkan amal bil arkan dalam bentuk perbuatan. Nah, oleh karena itu dinukil satu dari perkataan Abu Hanifah dalam kitab Al-Wasiyah dan Sarahnya, itu beliau mengatakan al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena dia tidak memasukkan perbuatan sebagai definisi iman.
Nah, di sini dikatakan oleh penulis buku ini eh, bahwa sesungguhnya keyakinan Abu Hanifah bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, hadza huwal fariq baina aqidatul imam Abi Hanifah fil iman wa baina aqidati sairi a'immatul Islam. Inilah yang akan membedakan nanti antara keyakinan Abu Hanifah dengan keyakinan ulama-ulama Islam, ulama-ulama salaf yang lainnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Ar-Rahawiyah atau Rahawai, dan Imam Al-Bukhari dan Imam yang lain. Dan beliau mengatakan wa qawlu Abi Hanifah mujanibun lis-shawab. Pendapat Abu Hanifah tentang iman tadi itu yang tidak memasukkan amalan, itu beliau mengatakan mujanibun lis-shawab, itu tidak benar. Tidak benar. Wa huwa ma'jurun fil halain. Tapi Abu Hanifah sendiri, karena itu dalam bentuk ijtihad dia mendefinisikan, dia ma'jur dan tetap diberikan pahala. Kan kalau salah kan dapat satu. Nah, waqad zakara Ibnu Abdul Bar, dan Ibnu Abdul Bar mengatakan wa Ibnu Abil Izz al-Hanafi, dan juga Ibnu Abil Izz al-Hanafi mengatakan anna Abu Hanifah, sesungguhnya Abu Hanifah raja'a an qawlihi, dia rujuk dari pendapatnya itu. Artinya dia tinggalkan pendapatnya itu dan dia kembali kepada kita. Berarti ini apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah yang didapatkan dalam buku-bukunya, tapi dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa pada akhirnya Abu Hanifah rujuk meninggalkan pendapat itu dan kembali kepada sama dengan ulama-ulama yang lain. Nah, karena memang kalau kita tengok nanti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu semua mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Itu keyakinan ulama salaf. Yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang pula dengan kemaksiatan. Orang-orang yang meyakini bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, itu adalah keyakinannya kelompok Murji'ah. Ada salah satu dari aliran kelompok Murji'ah namanya. Tidak ada Khawarij, ada Murji'ah. Murji'ah di antara aliran yang mengatakan bahwa kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sempurnalah imannya. Mau berbuat dosa dia setelah itu tetap sempurna, tidak berkurang. Kepada apa analoginya oleh orang-orang Murji'ah? Orang-orang kafir yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, sempurnalah kekufurannya. Andaikan dia berbuat baik, apakah berubah kekufurannya menjadi lebih baik? Orang yang tak mau mengucapkan la ilaha illallah itu kan kufur. Jika dia berbuat baik, berinfak, bersedekah, jujur dalam perkataan, jalin silaturahim, itu kan perbuatan baik. Apakah tingkat kekufurannya lebih baik? Tidak kan? Jadi tidak mempengaruhi kepada kufur. Itu juga lah iman katanya. Kalau sudah diucapkan kalimat iman, seseorang sudah beriman, berarti kemaksiatan tidak mempengaruhi kesempurnaan yang tadi itu. Dia tetap aja sempurna. Cuma ini nanti orangnya dibalas di akhirat jelas. Cuma menurut mereka tidak berpengaruh kepada kesempurnaan iman. Sehingga mereka mengatakan la yazidu wa la yanqus. Dan ungkapan Abu Hanifah seperti itu. Maka disalahkan. Qauluhum mujanibun lis-shawab. Pendapat atau perkataan Abu Hanifah itu perkataan yang tidak benar. Cuma Abu Hanifah dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar meninggalkan pendapat itu dan kemudian kembali kepada kebenaran. Karena memang yang benar itu bahwa iman kita bisa bertambah, bisa berkurang. Karena ayat sendiri kita kalau tengok
kata-kata amanu selalu diikutkan dengan amal. Innal ladzina amanu wa amilus salihat illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh fi jannatin na'im, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Berarti digabung antara iman dan amal. Maka amal itu sebagai sesuatu yang tidak boleh terpisah dari iman. Ketika ada iman yang diucapkan, mesti diikutkan dengan amal. Dan itulah yang akan menyempurnakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Berarti iman itu bertambah ketika dibacakan. Ini semua adalah ayat-ayat yang memang memastikan bahwa iman itu bisa bertambah. Kalau dia bisa bertambah, berarti bisa tidak berkurang? Bisa. Sesuatu yang kalau bisa bertambah, maka pasti bisa berkurang. Oleh karena itu, ulama salaf, ulama ahli sunnah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah. Dia bertambah dan ketaatan. Maka kalau seandainya suatu ketika tiba-tiba kita malas untuk beramal saleh, berarti itu saat iman kita sedang berkurang. Dulu rajin kali baca Quran, udah 2 hari tidak baca Quran. Jangan-jangan iman sedang berkurang. Dulu agak malas, sekarang rajin. Berarti iman sedang bertambah. Nah, disinilah kita dapat meyakini bahwa berarti yang benar bukanlah yang dikatakan oleh Abu Hanifah pada ungkapannya ini, meskipun pada akhirnya dikatakan dia meninggalkan pendapat yang lama itu, tapi dia kembali rujuk kepada apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari dari Imam lainnya. Artinya sejalan mereka dengan keyakinan ulama ahli sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Biar kita punya waktu untuk bertanya jawab, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan. Apakah doa bisa merubah takdir? Kita mengatakan merubah takdir. Apakah kita tahu takdir kita yang dirubah itu? Yang mana sekarang yang dirubah? Kan kita tidak tahu takdir kita. Lalu yang dirubah yang mana? Nah, tapi memang ada riwayat menyatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kecuali doa. Berarti doa bisa merubah takdir. Sebenarnya doa kita itu sendiri itu sudah ditakdirkan. Jadi kita berdoa itu sendiri itu sesungguhnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sekarang kondisi ekonomi agak kurang lah, berdoa gitu, ya Allah tambah rezeki saya. Walaupun Nabi tidak pernah minta tambah rezeki, kalau kita kan sering kan. Nabi kan yang dia minta tambah itu cuma ilmu. Rabbi zidni ilman. Tetapi kalau bukan tidak boleh, maka kita banyak sering kan. Sekarang berdoa kita, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Lalu kita dimudahkan oleh Allah untuk bekerja. Dimudahkan rezeki kita oleh Allah. Sebelumnya kita berdagang tidak banyak pelanggan kita. Sekarang belum buka ada yang nanya. Mungkin karena doa kita tadi. Tapi doa kita itu sendiri, kita berdoa itu sendiri, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena tadi dikatakan tidak ada satupun yang terjadi kecuali berdasarkan
berdasarkan takdir. Nah, maka teruslah berdoa untuk kebaikan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Dan doa seperti apa? Ini tidak ada kebaikan. Maka tidak boleh kita mendoakan keburukan. Tidak boleh kita mendoakan keburukan untuk orang lain. Semarah-marahnya kita, maka doakan sajalah ya. Doakan sajalah ya yang baik-baik. Biar kita tetap mendapatkan kebaikan dari doa. Dan kalau mendoakan keburukan, coba kalau Allah kabulkan. Kan kadang-kadang juga ada untungnya. Apalagi orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak, jaga betul ungkapan. Jangan sampai keluar kata-kata yang jangan-jangan nanti justru kita menyesal sendiri. Allah kabulkan. Seperti yang terjadi pada Juraij. Juraij itu, dia ahli ibadah, orangnya taat. Suatu ketika dipanggil oleh ibu, tapi dia tidak menyambut karena dia sedang sholat. Biasanya kalau ibunya menyambut, memanggil, dia pasti datang. Sekarang karena dia sedang sholat, maka dia tidak jawab panggilan ibu. Agak kesal ibunya. Dia katakan, ya Allah, jangan temukan dia sebelum mati. Jangan temukan dia jangan dia mati dulu sebelum ditemukan dengan perempuan yang nakal. Terjadi memang. Berarti ada doa yang tidak. Akhirnya merasa sendiri. Karena kata-kata orang tua, ayah, ibu itu bisa menjadi doa yang bisa Allah kabul. Kadang kena sakit marahnya, entah apa dibilangnya itu anak. Ayah nak bau orang kata. Berarti induk. Kalau itu anak itu aja, berarti induknya sama. Jadi dia tidak sadar ternyata balik ke dia. Ah, ini dia. Maka bisa. Tetapi kita sendiri kan tidak tahu takdir yang dirubah itu yang mana. Karena takdir kita sendiri memang itu doa kita sendiri memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah. Sekarang pertanggungjawaban yang dimaksud apa? Memberikan nafkah atau mendidiknya atau apanya yang dimaksud? Kalau umpamanya tanggung jawab dalam bentuk pemberian nafkah, kalau anaknya perempuan umpamanya, memang kalau dia sudah menikah berarti tanggung jawab pindah ke suami. Maka kenapa istri itu harus lebih taat sama suaminya daripada ayahnya? Seorang istri lebih harus taat pada suaminya daripada ayahnya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya sudah pindah ke suami. Maka akad nikah itu serah terima tanggung jawab. Seorang suami mulai hari itu dia bertanggung jawab. Istri kalau mau keluar, dia tak izin ke ayahnya. Dia izin ke suaminya. Andai kan suami tidak mengizinkan, ayah mengizinkan. Ikut yang mana? Nah, karena kalau nanti di luar terjadi sesuatu, orang tidak nanya ini anak siapa, tapi ini istri siapa. Namun ada hal-hal yang tidak lepas, umpamanya tarbiyah, mendidik. Ada satu buku saya punya soal tarbiyah itu, Al-Abna Islam, mendidik anak dalam Islam. Mendidik itu mulai dari sebelum dia ada sampai nanti ketika dia sudah menikah sekali. Mengingatkan dia dengan tugas-tugas dan kewajiban. Maka Rasulullah SAW tiba-tiba ketuk pintu rumah Fatimah Ali. Dia sudah jadi suaminya istri kedua. Diketoknya pintu, ya Ali, ya Fatimah. Tidakkah kalian ingin bangun di jam-jam sekarang ini? Padahal dia sudah menjadi suami istri. Berarti tidak lepas kan? Dia sudah menikah.
Nah, maka sampai kapanpun ayah mesti mengingatkan. Nah, tapi untuk tanggung jawab soal nafkah dan lain sebagainya, nah ini bisa saja ada saat di mana memang pindah kepada tanggung jawab berikutnya. Tapi bukan berarti ayah tidak boleh pulang membantu. Jadi ketika anak sudah menikah, apakah ayah tidak boleh lagi untuk memberikan sesuatu apapun? Sekarang menikahlah anaknya, dua-duanya sedang kuliah. Suami kuliah, anaknya sedang kuliah. Nggak cukup uang SPP. Ayahnya kebetulan kaya. Berarti ayah tetap jangan nanti tanggunglah itu kan karena sudah menikah. Padahal ayahnya punya kemampuan. Nah ini kalau ayahnya tidak punya kemampuan ya itu lain hal. Nah oleh karena itu ada hal-hal yang tetap bertahan. Karena itu anak dan selamanya akan tetap disebut anak. Makanya ketika ada seorang sahabat menaiki onta lewat berhenti di depan Nabi. Kata Rasul, kamu kok naiki juga anak onta? Kata Rasul, ya Rasulullah, ini tak anak onta, ini induk onta. Apa kata Nabi? Bukankah ini anak dari induk? Karena Nabi ingin bercanda. Nabi kan ada buku humor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagus. Jadi humor kalau Ibnu Jauzi yang menulis itu humornya ada sanadnya. Jadi semua ada keabsahan riwayat. Jadi kok kamu naiki juga anak unta ini? Padahal udah tua kan? Ya Rasulullah ini bukan anak unta, ini induk nih. Bukankah dia anak dari induk? Nah, maka yang namanya anak tetap tidak akan ada istilah mantan. Ada istilah mantan anak. Nah, karena itu ada hal-hal yang bisa lepas, ada hal-hal yang tetap bertahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik. Hmm. Ah, kalau dia sudah memang balik seperti itu, berarti dia punya buku tersendiri. Dia sudah punya catatan tersendiri. Sekarang kita ingatkan, tidak juga dia berubah seperti kita selesai sakit. Karena kita sudah ingatkan. Tapi kalau kita tak ingatkan, kita punya andil di situ. Punya andil. Berarti punya andil dalam kesalahan dia. Kenapa tidak kita ingatkan? Dari sisi itu kita bisa tenang. Karena nanti kalau dia beramal soleh, kena andil kita, amal solehnya kita dapat tidak? Dapat juga kan? Habis itulah keadilan Allah. Jadi kalau seandainya kita uh, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita lalu dilakukannya, kita dapat kebaikan. Maka usahakan kebaikan-kebaikan yang bisa kita ajarkan langsung kepada anak kita. Kita yang pertama dulu mengajarnya sebelum namanya sholat, wudhu. Karena kalau langsung di tangan gurunya, guru yang dapat pahala anak-anak awal. Maka kita dulu yang memulai, nanti diperkuat oleh gurunya. Dapatlah dulu-duanya. Kita pun dapat. Jadi kalau itu persoalannya, jika dia sudah banjir, berarti dia sudah punya catatan buku tersendiri. Semua akan dia bertanggung jawabkan. Andil kita adalah kalau seandainya dia bersalah, kita mengingatkan. Sudah diingatkan lalu tidak berubah, kita berarti kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Tinggal lagi kita memperbanyak doa untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kalau ada yang sulit untuk berubah, kita berdoa terus. Karena seperti tadi doa bisa merubah kalau seandainya Allah menakdirkan untuk berubah. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita, semakin kokoh iman
kita. Dan insya Allah nanti kita masuk pada keyakinan Abu Hanifah tentang sahabat. Siapa itu sahabat dan apa kedudukan sahabat. Kita kalau bicara akidah tentang ulama salaf, ini mesti dibahas tentang sahabat. Kenapa demikian? Karena hubungannya dengan orang-orang Syiah yang peperangan dengan sahabat.